Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Ilham Syah dengan NIM D0212211012 dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya dari kelompok 1 dengan materi Ragam Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Bahasa Indonesia wajib dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, di mana ragam bahasa yaitu variasi bahasa Indonesia yang digunakan berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulisan. Di sini, yang lebih ditekankan adalah ragam bahasa lisan, karena lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ngobrol, puisi, ceramah, pidato, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri 1. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap organ of speech dengan fenom sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita menggunakan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita menggunakan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama, padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Selanjutnya, mengapa ragam bahasa bisa terjadi? Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat.
Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya, agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa Indonesia. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah: 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. 4. Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. Selain itu, pemakaian bahasa juga bergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakainya. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berkomunikasi, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam tulisan. Kedua, berdasarkan cadangan pandang penutur, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, dan ragam sastra, dan sebagainya. Ragam-ragam menurut cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. 8. Selalu memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10.
Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan dialek. Ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung, Banyuwangi. Ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya, membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara jika lisan atau sikap penulis terhadap pembawa jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara akan makin resmi dan makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.